Hewan mamalia atau yang lebih dikenal dengan binatang menyusui memiliki ciri paling khas, yaitu memiliki kelenjar susu pada betinanya. Tentu saja berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anak-anak yang baru dilahirkannya. Selain itu, ciri paling khas lainnya, berdarah panas seperti manusia untuk mengatur suhu dan memiliki jantung dengan 4 ruang. Namun kini dari 5.000 lebih spesies mamalia, 25% diantaranya terancam punah. Dan 1.000 lainnya mengalami penyusutan populasi yang cukup drastis. Yang paling drastis penurunannya terjadi pada jenis primata Asia. Salah satu penyebabnya adalah rusaknya hutan sebagai habitat mereka. Mamalia juga menjadi hewan yang mampu bertahan hidup lebih lama karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan semakin menyusutnya populasi hewan mamalia dengan berbagai penyebab membuat beberapa spesies dari mamalia ini termasuk yang paling langka. Dan tentu saja keberadaannya menjadi sangat dilindungi. Dan berikut Spotlight telah merangkum hewan mamalia yang sudah tergolong langka di dunia. Mamalia langka pertama adalah Pink Fairy Armadillo. Mamalia ini menjadi sangat langka karena merupakan spesies armadillo paling kecil. Ukuran rata-rata hanya mencapai 90 hingga 110 cm. Dan yang membuatnya langka yaitu shell atau pelindung tubuhnya yang seperti besi berwarna pink. Sementara spesies lainnya memiliki tubuh lebih besar dan warna shell selalu berwarna coklat kehitaman. Pink Fairy Armadillo juga semakin langka karena hewan ini endemik di Argentina. Atau penyebaran di daerah Amerika Selatan yang hanya mencapai tidak lebih dari 10% saja. Hewan ini biasa tinggal di padang rumput kering, berpasir, semak-semak berduri, atau di ladang kaktus. Keunikan dari Pink Fairy Armadillo adalah mampu mengubur diri dengan cepat ketika dirinya merasa terancam. Bahkan hanya dalam hitungan detik, hewan nokturnal ini bisa menghilang masuk ke dalam tanah. Karena hidupnya di lubang-lubang daerah sabana, makanan utamanya adalah semut atau cacing tanah. Setiap induk hanya akan melahirkan 1 keturunan saja. Oleh karena itu, populasinya semakin kecil. Pada tahun 1970, hewan ini termasuk dalam hewan yang terancam kepunahan akibat rusaknya habitat mereka. Oleh International Union for the Conservation of Nature atau IUCN, diperkirakan spesies ini tidak lebih dari 2.000 saja. Dan setelah dilakukan perlindungan khusus di Taman Nasional Liuecael, Argentina, status hewan ini naik menjadi hampir punah pada 2006 dan terus meningkat pada 2008 menjadi harus dilindungi. Namun kekhawatiran terus semakin tinggi karena perubahan fungsi dari habitat armadillo ini menjadi lahan pertanian. Mamalia langka selanjutnya yaitu moonrat atau tikus bulan. Mamalia yang berhabitat di Asia Tenggara ini dianggap salah satu yang langka karena termasuk insektivora atau pemakan serangga terbesar di dunia. Moonrat hanya memiliki panjang tubuh 25 hingga 35 cm saja, berbulu tebal dengan kepala dan lehernya berwarna putih dan tampak seperti memiliki garis segitiga di sekitar matanya. Yang membuatnya semakin langka adalah karena habitatnya di sepanjang hutan bakau atau di pinggiran sungai air payau. Makanan utama moonrat adalah serangga, cacing tanah, kalajengking. Namun terkadang mereka berenang di air dangkal untuk menangkap ikan kecil dan katak, atau juga makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Karena penyempitan lahan dari habitatnya membuat populasi moonrat semakin menyusut, terutama jika dibandingkan dengan tingkat kelahirannya yang terbilang lambat. Dengan masa kandungan 35 hingga 40 hari dan hanya melahirkan maksimal 2 ekor anak, sangat tidak sebanding dengan semakin gencarnya peralihan lahan dari habitat moonrat. Namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlah populasi tikus bulan ini sekarang. Hanya saja untuk menemukannya semakin sulit, tak terkecuali di hutan-hutan yang sebelumnya menjadi habitat utama seperti di Sumatera, Kalimantan, dan hutan bakau di daerah Malaysia. Bahkan tidak ada penangkaran secara khusus pada hewan ini, sehingga populasinya hanya berlangsung secara alami. Mamalia yang satu ini juga sudah semakin langka, yaitu Herisaki. Hewan endemik sungai Amazon di Amerika Selatan ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan karena penangkapan secara liar. Bahkan populasinya semakin berkurang karena sifat dari primata ini yang sangat mudah panik. Bahkan kepanikan yang terbilang tinggi bisa membuatnya mati lantaran ketakutan saat ditangkap. Ada 5 spesies Herisaki yang hidup di sepanjang sungai Amazon, mulai dari Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Prancis, dan Brazil. Kelima jenis ini berbeda tempat tinggal dan hanya terpisahkan sungai Amazon. Herisaki tidak seperti hewan mamalia lainnya yang hidup menyendiri dan nokturnal. Herisaki justru hidup berkelompok antara 18 hingga 30 ekor dan aktif di siang hari. Karena sensitif terhadap perburuan dan perusakan habitat menjadikan Herisaki terancam punah. Tingkat populasi yang terbilang jarang yaitu menjalani proses mengandung selama 5 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak membuat populasi Herisaki terus menyusut. Namun karena termasuk hewan yang sangat langka, beberapa tempat penangkaran dan perlindungan hewan langka di Brazil, Venezuela, dan Argentina kini berupaya terus melestarikan keberadaannya. Bahkan IUCN memberi pengawasan ketat pada hewan yang memiliki harapan hidup hingga 15 tahun ini.
Mamalia langka selanjutnya yakni aardwolf. Hewan yang masih termasuk keluarga hyena ini terdapat di Afrika sebelah selatan dan timur. Hewan ini juga termasuk mamalia pemakan serangga dengan ciri paling khas adalah bulunya berwarna abu-abu dengan garis hitam. Keunikan dari aardwolf adalah cara mereka menangkap serangga yang menjadi makanan utamanya dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Dalam semalam, hewan ini bisa menghabiskan lebih dari 200.000 serangga. Habitat aardwolf adalah di kawasan sabana dengan semak-semak. Sebagai hewan nokturnal, aardwolf akan bersembunyi di dalam liang-liang di siang hari dan akan berburu serangga di malam hari. Sebenarnya, populasi aardwolf bisa berkembang lebih cepat. Dengan masa kehamilan 90 hingga 110 hari, induk hewan ini bisa melahirkan hingga 5 ekor. Dan masa harapan hidupnya terbilang cukup panjang hingga 15 tahun. Namun ancaman paling tinggi dari kelangsungan aardwolf adalah pembantaian secara besar-besaran oleh para petani karena dianggap sebagai hewan pengganggu tanaman. Biasanya para petani membunuhnya dengan cara diracun. Selain itu, perburuan untuk diambil bulunya karena memiliki nilai ekonomis tinggi di Eropa, serta kehadiran predator seperti anjing liar semakin mengancam keberadaannya. Itulah pemirsa beberapa mamalia langka yang kini semakin terancam keberadaannya baik oleh seleksi alam maupun ulah manusia yang selalu menghalalkan segala cara.